Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akso Pandia Songganegara, NIM 29 dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemakaian alat ukur dasar fisika. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih tujuan dari pemakaian alat ukur dasar fisika ini? Baik, saya akan menjelaskan secara garis besarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mampu mengetahui prinsip-prinsip yang ada pada alat-alat ukur fisika tersebut. Yang kedua, kita dapat mengukur benda menggunakan alat yang sesuai. Yang ketiga, kita dapat menentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum dari tiap-tiap alat ukur tersebut. Nah, tadi saya sudah memberitahu beberapa garis besar dari tujuan praktikum pemakaian alat ukur dasar fisika ini. Jadi, fisika pada dasarnya adalah sebuah ilmu percobaan, di mana percobaan itu memerlukan suatu pengukuran. Nah, dari pengukuran ini, kita akan mendapatkan suatu bilangan. Hasil dari pengukuran tersebut menghasilkan suatu bilangan, dan bilangan tersebut yang menyatakan suatu kuantitas dinamakan dengan besaran fisika. Berikut adalah besaran fisika yang sering digunakan. Jadi, pada praktikum pemakaian alat ukur dasar fisika ini, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita ketahui. Berikut adalah beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan-percobaan yang ada pada pemakaian alat ukur dasar fisika ini. Yang pertama, di sini saya mengambil percobaan pada mistar. Nah, pengukuran dengan mistar ini sangatlah mudah, karena mistar sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang dengan berdimensi datar. Nah, prinsip kerja dari mistar ini adalah menempelkan ujung benda kepada ujung skala suatu mistar. Nah, sedangkan ujung benda yang satunya lagi itu seperti menunjukkan hasil dari pengukuran tersebut. Nah, pada mistar terdapat 3 variabel yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah variabel terkontrol, yaitu alat yang kita gunakan sebagai pengukuran nantinya. Di sini pada percobaan pertama sudah jelas bahwa mistar adalah variabel terkontrolnya. Kemudian apa sih variabel bebasnya? Nah, di sini variabel bebasnya adalah benda yang digunakan untuk diukur oleh variabel terkontrol nantinya. Pada buku praktikum, uang logam sebesar Rp500 digunakan sebagai variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya adalah hasil dari pengukuran uang logam Rp500 tersebut oleh mistar. Berikut adalah cara penggunaan dari mistar. Cara penggunaan mistar. Yang pertama, siapkan mistar dan uang logam Rp500. Letakkan uang logam Rp500 pada bidang datar dan tempelkan pada skala mistar. Ingat, skala ujung mistar, yaitu pada titik 0. Kemudian, bagian ini adalah hasil dari pengukuran benda tersebut. Ini adalah hasil dari pengukuran skala yang pertama, dan ini adalah skala yang kedua. Maka, jika ditotalkan, akan menjadi hasil dari pengukuran tersebut. Selanjutnya, menentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum. Berikut adalah nilai skala terkecil dari mistar, yaitu jarak antara 2 garis tersebut. Selanjutnya adalah nilai maksimum dari mistar. Dapat dilihat pada titik itu, hingga jaraknya ke titik tersebut, sehingga diperoleh hasilnya adalah 20 cm. Baik, percobaan yang kedua adalah percobaan pengukuran pada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini juga adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu panjang, hampir sama seperti mistar. Nah, pasti ada perbedaannya dong. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Jadi, pada buku praktikum ini, jangka sorong akan digunakan sebagai alat yang akan mengukur
diameter luar dari tutup botol, diameter dalam dari tutup botol, dan kedalaman dari tutup botol. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan 3 variabel yang sama seperti Mister tadi. Variabel yang pertama adalah variabel terkontrol, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengukur, yaitu jelas adalah jangka sorong. Yang kedua, variabel bebasnya, yaitu benda yang akan diukur, yaitu tutup botol. Yang ketiga adalah variabel terikat, yang lagi-lagi adalah hasil dari pengukuran oleh variabel bebas dan variabel terkontrol. Dan berikut adalah cara penggunaan dari jangka sorong. Cara penggunaan jangka sorong. Yang pertama, siapkan jangka sorong dan tutup botol. Pastikan tombol pengunci sedang terbuka. Kemudian letakkan tutup botol seperti pada gambar berikut. Untuk mengukur diameter luar daripada benda tersebut, geser skala pada jangka sorong ke kiri untuk menjepit benda tersebut. Geser ke kanan skala apabila benda tersebut tidak dapat masuk. Lalu, putar pada tombol pengunci, sehingga apabila benda tersebut sudah diambil, skala tidak akan berubah, dan kita dapat melihat hasilnya dengan leluasa. Tanpa harus takut, skalanya akan berubah. Untuk mengukur diameter dalam dari benda, kita dapat meletakkannya pada bagian ini, dan melakukan prosedur sama seperti sebelumnya. Dan ini adalah untuk mengukur diameter dalam dari tutup botol. Jangka sorong memiliki nilai skala minimum sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Baik, selanjutnya adalah percobaan yang ketiga, yaitu percobaan pengukuran pada alat ukur mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan dari suatu benda. Jadi, pada buku praktikum kali ini, mikrometer sekrup digunakan sebagai alat yang mengukur ketebalan dan diameter uang logam, yaitu uang logam Rp500. Nah, dari pernyataan tersebut, kita lagi-lagi dapat menyimpulkan 3 variabel yang ada pada mikrometer sekrup. Yang pertama, variabel terikat, yaitu adalah hasil dari pengukurannya. Pengukuran oleh apa? Oleh variabel bebas dan variabel terkontrol. Lalu apa variabel terkontrol dan variabel bebasnya? Nah, variabel bebasnya adalah benda yang diukur, yaitu uang logam Rp500 tersebut adalah variabel bebas yang akan diukur nantinya. Diukur oleh siapa? Nah, diukur oleh variabel terkontrol, yaitu alatnya. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan dan panjang diameter dari uang logam Rp500 adalah mikrometer sekrup. Nah, berikut adalah cara penggunaan dari mikrometer sekrup. Cara penggunaan mikrometer sekrup. Yang pertama, siapkan mikrometer sekrup dan uang logam Rp500. Kemudian, buka pengunci pada mikrometer sekrup. Putar skala pada mikrometer sekrup agar benda nantinya dapat masuk ke dalam mikrometer sekrup tersebut. Kemudian, kunci skala pada mikrometer tersebut, sehingga apabila bendanya nanti jatuh, maka skalanya akan tetap. Berikut adalah apabila kita ingin mengukur ketebalan dari uang logam tersebut. Nilai skala terkecil mikrometer sekrup. Nilai skala terkecil atau NST dari mikrometer sekrup adalah sebesar 0,001 cm atau 0,01 mm. Selanjutnya adalah percobaan pengukuran pada alat yang keempat, yaitu stopwatch analog. Nah, stopwatch sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang telah berlalu. Nah, stopwatch sendiri sebenarnya ada 2, digital dan analog. Tapi pada praktikum kali ini kita menggunakan analog saja. Nah, analog sendiri yaitu lebih sedikit memerlukan ketelitian yang lebih dibandingkan dengan digital yang hanya tinggal melihat hasilnya pada layar. Untuk stopwatch analog sendiri kita memerlukan ketelitian yang lebih tinggi karena banyak sekali faktor-faktor yang mengganggu. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada variabel yang lain. Nah, membahas variabel, lagi-lagi kita akan mendapatkan beberapa variabel. Tapi kali ini variabelnya ada yang berbeda.
yaitu variabel pengganggu. Nah, sebelum ke variabel pengganggu, kita harus ke variabel terkontrol terlebih dahulu. Nah, variabel terkontrolnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu tersebut. Nah, apa ya itu? Yaitu stopwatch. Yang kedua adalah variabel bebas, yaitu benda yang diukur. Pada buku praktikum kali ini, gantungan pegas pada tiang statif yang digantungkan dengan beban 100 gram adalah sebagai benda yang akan diukur waktunya nanti. Nah, kemudian adalah variabel terikat yang lagi-lagi adalah hasil dari pengukurannya. Dan variabel pengganggunya adalah seperti kelenturan pegasnya, kemudian faktor kelalaian manusianya, dan faktor angin atau beberapa AC yang mengganggu percobaan kali ini. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan dari stopwatch analog. Berikut adalah caranya. Cara menggunakan stopwatch analog. Siapkan stopwatch analog, beban seberat 100 gram, klem dan pegas, serta tiang statif. Susun rangkaiannya seperti ini. Letakkan klem di atas dan pasangkan pegas. Kemudian, gantungkan beban 100 gram pada pegas. Tarik beban tersebut ke bawah hingga yang diinginkan sesuai pada prosedur. Tahan hingga memencet tombol start pada stopwatch. Ini adalah tombol start pada stopwatch. Sebelum memencet tombol start, pastikan bahwa stopwatch sudah terkalibrasi. Untuk menghentikan perhitungannya, tekan kembali tombol tersebut. Kemudian, analisis hasilnya dan catat hasilnya. Setelah itu, tekan tombol restart untuk menolkan kembali skala pada jarum yang ada pada stopwatch. Nilai skala terkecil dan skala maksimum stopwatch analog. Nilai skala terkecil dari stopwatch analog adalah 0,1 sekon yang dapat dilihat pada jarak garis tersebut. Kemudian skala maksimum dari stopwatch analog adalah 1 jam, atau 60 menit, atau 3.600 second. Selanjutnya adalah percobaan pengukuran pada neraca 4 lengan. Nah, neraca sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Neraca sendiri sebenarnya ada banyak sekali. Ada neraca 4 lengan, neraca digital, neraca 3 lengan, 2 lengan. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan neraca 4 lengan terlebih dahulu. Nah, lagi-lagi kita akan menemukan beberapa variabel nih. Variabel yang pertama adalah variabel terkontrol, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu bendanya nanti, yaitu neraca 4 lengan itu sendiri. Nah, kemudian variabel bebas. Variabel bebas adalah benda yang akan diukur massanya. Pada buku praktikum kali ini, benda yang akan diukur massanya adalah 5 uang logam yang bernilai Rp1.000. Nah, uang logam Rp1.000 tersebut nantinya akan menjadi variabel bebas. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat adalah hasil dari pengukuran massanya, yaitu hasil pengukuran uang logam Rp1.000 sebanyak 5 kali dengan menggunakan alat neraca 4 lengan. Nah, lagi-lagi ada variabel pengganggu nih. Variabel pengganggu pada percobaan kali ini adalah debu yang menempel pada kaca arloji. Kemudian angin juga bisa mempengaruhi penimbangan loh. Angin pada kipas angin ataupun angin pada AC. Jadi sebaiknya kita matikan terlebih dahulu. Berikut adalah cara penggunaan dari neraca 4 lengan. Cara menggunakan neraca 4 lengan. Siapkan neraca 4 lengan, kaca arloji, dan uang logam Rp1.000 sebanyak 5 buah. Kalibrasikan neraca 4 lengan dengan memutar tombol kalibrasi. Pastikan bahwa lengannya sudah berada pada titik 0 dan tidak bergerak-gerak.
Letakkan kaca arloji pada bagian ini. Kemudian geser pemberat pada neraca 4 lengan. Mulailah dengan menggeser beban yang paling besar terlebih dahulu. Geser-geser hingga mendapatkan keseimbangan pada titik 0. Kemudian catat hasilnya. Apabila sudah seimbang dan tidak bergerak-gerak, letakkan beban di atas kaca arloji. Kemudian, geser beban untuk mendapatkan titik keseimbangannya. Hasil penimbangan benda adalah massa akhir dikurangi dengan massa arloji. Nilai skala terkecil neraca 4 lengan. Nilai skala terkecil dari neraca 4 lengan adalah 0,01 gram, yang terlihat pada lengan terkecilnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut pada percobaan selanjutnya, yaitu pengukuran pada neraca digital. Nah, neraca digital sendiri prinsipnya sedikit lebih mudah daripada neraca 4 lengan, karena dengan meletakkan bendanya saja, kita sudah bisa mengetahui hasil dari penimbangan massanya. Nah, neraca digital sendiri menggunakan prinsip elektronik, sehingga lebih cepat dan mudah digunakan. Nah, lagi-lagi, untuk percobaan kali ini, kita akan mengukur uang logam senilai Rp1.000 sebanyak 5 buah. Nah, kita akan membahas beberapa variabel yang ada pada neraca digital. Yang pertama adalah variabel terkontrol. Nah, variabel terkontrol pada percobaan kali ini adalah neraca digital itu sendiri, karena akan digunakan untuk mengukur variabel bebas. Nah, variabel bebasnya itu apa? Nah, berdasarkan pernyataan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa uang logam sebanyak 5 buah yang bernilai Rp1.000 tersebut akan menjadi variabel bebasnya. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikatnya ini adalah hasil pengukuran dari variabel bebas oleh variabel terkontrol. Nah, lagi-lagi ada variabel pengganggu pada neraca digital, yaitu debu yang menempel pada piringan neraca digital. Nah, berikut adalah cara penggunaan dari neraca digital. Cara penggunaan neraca digital. Yang pertama, siapkan neraca digitalnya. Kemudian, uang logam Rp1.000 sebanyak 5 buah dan kaca arloji. Nyalakan neraca digital dengan memencet tombol tersebut. Letakkan kaca arloji dan tekan tombol Enter. Hal ini dilakukan agar kaca arloji tidak ikut terhitung massanya. Kemudian, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas kaca arloji. Kemudian, hasil penimbangan benda tersebut dapat dilihat pada layar monitor tersebut. Nilai skala terkecil neraca digital. Nilai skala terkecil dari neraca digital adalah 0,01 gram yang dapat dilihat pada banyaknya angka di belakang koma. Lanjut pada percobaan yang terakhir, yaitu pengukuran menggunakan alat multimeter digital. Nah, multimeter digital sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus dari suatu benda yang menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kita bisa mengukur beberapa satuan seperti volt, ampere, ataupun ohm. Selanjutnya kita akan membahas beberapa variabel yang ada pada percobaan kali ini. Nah, pada percobaan kali ini, yang pertama adalah variabel terkontrol, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur bendanya nanti, arus listrik dari suatu bendanya nanti, yaitu alatnya. Nah, apa itu alatnya? Yaitu multimeter digital. Selanjutnya ada variabel bebas, yaitu benda yang akan diukur watt arusnya nanti. Nah, seperti apa? Nanti kita akan lihat rangkaiannya. Kemudian ada variabel terikat, yaitu hasil dari pengukuran arus dan tegangannya nanti. Nah, tentu kita harus tahu dong cara penggunaan dan cara merangkai dari susunannya. Jadi kita akan langsung saja lanjut. Cara penggunaan multimeter digital. Siapkan alat dan bahan, yaitu catu daya, resistor atau hambatan, multimeter digital,
dan kabel penghubung. Yang pertama, kita rangkai menjadi seri terlebih dahulu. Letakkan catu daya pada tempat yang aman. Kemudian, jangan lupa hubungkan kepada stop kontak. Siapkan resistor. Kemudian hubungkan dengan catu daya seperti gambar berikut, menggunakan kabel penghubung. Siapkan multimeter digital dan perhatikan pada setiap lubang-lubangnya. Karena tiap lubang memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Karena kita akan mengukur kuatnya hambatan, maka colokkan kabel penghubung pada logo ohm. Kemudian, putar saklar kepada logo ohm. Kemudian, nyalakan catu daya dengan memencet tombol power. Kemudian, putar tombol voltagenya, sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, hasil akan muncul pada layar monitor ini. Kemudian, untuk rangkaian paralelnya adalah seperti berikut. Putar tombol voltage menjadi 0. Kemudian, matikan catu daya terlebih dahulu. Tambahkan resistor dan hubungkan dengan kabel penghubung seperti pada gambar berikut. Nyalakan kembali catu daya, putar tombol voltage sesuai diinginkan, dan lihat hasilnya. Nilai skala terkecil multimeter digital. Nilai skala terkecil untuk multimeter digital adalah sebagai berikut. Kemudian ada nilai skala terkecil dari catu daya, yaitu sebesar 1 volt. Adapun skala maksimum dari catu daya adalah sebesar 12 volt. Setelah mencoba memahami beberapa percobaan-percobaan yang ada pada buku praktikum, saya dapat menyimpulkan dan menjadikannya sebagai hipotesis. Adapun hipotesis saya adalah sebagai berikut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo salahke aku, wis ngarani atimu, mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe.